Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barun Hasya Farinduri. Nama saya Amelia Nabila Putri. Nama saya Lelutfia. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori penawaran. Di bab 2 mengenai teori penawaran, ada 4 yang kita akan sampaikan. Yang pertama, penawaran hukum penawaran. Lalu yang kedua, kurva penawaran. Lalu yang ketiga, pergeseran kurva penawaran. Dan terakhir, penawaran individual dan penawaran pasar. A. Penawaran hukum penawaran. Teori mengenai hukum penawaran yang berlaku pada para produsen sebagai pelaku ekonomi pasar menyatakan bahwa jika harga barang per unit mengalami peningkatan dan berpengaruh pada jumlah yang ditawarkan atau disediakan lebih banyak, sebaliknya, jika harga jual barang per unit dari semula produsen berpengaruh untuk mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan atau disediakan. Jadi, secara sederhana, hukum penawaran berbunyi, jika harga jual barang per unit naik, jumlah barang yang ditawarkan naik, dan jika harga barang per unit turun, jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Sedangkan pengertian penawaran itu sendiri menurut Samuelson adalah sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijumlah oleh perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran oleh produsen antara lain harga barang itu sendiri, harga barang lain sejenis, biaya produksi, teknologi, pajak, iklim, dan tujuan produksi. Lalu B, yang kedua mengenai penawaran. Kurva penawaran atau subskripsi menunjukkan jumlah yang produsen bersedia menjual dengan harga yang akan diterimanya di pasar, dengan mempertahankan setiap faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran agar tetap. Jumlah penawaran dapat bergantung kepada variabel-variabel lain di samping harga. Sebagai contoh, jumlah barang yang bersedia dijual produsen tidak hanya tergantung dari harga yang diterimanya, tetapi juga dari biaya produksi, termasuk upah, beban bunga, dan harga bahan baku. Secara sistematis, persamaan fungsi penawaran juga dirumuskan sebagai V, yaitu kuantitas jumlah barang yang ditawarkan sama dengan min A plus B P. A itu menunjukkan konstanta, B itu koefisiensi garis slope atau tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang ditawarkan. P-nya itu harga jual per unit. Dari persamaan fungsi penawaran di atas digambarkan kurva penawaran sebagai berikut. Kurva penawaran itu positif, artinya apabila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, dan sebaliknya jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Contohnya, jika harga beras Rp5.000 per kilogram, jumlah beras tersedia dalam satu hari sebanyak 100 kg. Namun, di saat harga beras naik menjadi 6.000 kg, jumlah beras tersedia sebanyak 150 kg. Bagaimanakah persamaan fungsi penawarannya? Fungsi penawarannya itu dengan menggunakan rumus I dikurang I1 per I2 dikurang I1 sama dengan P min P1 per P2 dikurang P1, sehingga menjadi I min 100 per 150 sama dengan P min 5000 per 1000. Sehingga hasil kuantitinya I sama dengan 0,05 P sama dengan 150. Dan P-nya itu 20 Pi plus 3000. Menggambarkan kurva penawaran sebagai berikut. Berikut gambar kurva penawaran.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva penawaran. Sebagaimana juga terjadi dalam teori permintaan. Dalam teori penawaran, perubahan sepanjang kurva penawaran hanya akan terjadi bila yang berubah harga dan yang lainnya ceteris paribus. Ceteris paribus berarti bahwa semua faktor lain yang mempengaruhi jumlah yang diminta dianggap tidak berubah. Akan tetapi bagaimanakah seandainya asumsinya tidak diberlakukan lagi? Misalnya bahwa ongkos produksi berubah pada waktu harga naik. Penawaran dapat tetap atau akan turun bila ternyata ongkos produksi lebih besar dari kenaikan harga atau sebaliknya. Dengan kasus kedua ini, penawaran akan bergeser ke kanan bawah atau ke kiri atas. Berikut ini gambar pergeseran kurva penawaran. Selanjutnya, yang D, penawaran individual dan penawaran pasar. Seperti halnya yang terjadi pada permintaan barang secara individual dan permintaan pasar yang telah dibicarakan di depan. Maka dalam penawaran pun juga terjadi hal serupa, yaitu peristiwa penawaran individual dan penawaran pasar. Artinya, penawaran seluruh barang yang telah terjual kepada para pembeli atau sejumlah barang yang disediakan atau ditawarkan. Contoh, ada 3 sales barang yaitu RST yang sanggup menjualkan barang-barang hasil produksi dengan beberapa variasi harga sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari sales RST. Berikutnya persamaan fungsi penawaran baik secara individual maupun secara keseluruhan pada pasar. Yang pertama, persamaan fungsi penawaran secara individual melalui sales step dari titik koordinat 4.215 dan 10.230. Dalam perhitungannya sebagai berikut, sehingga hasil dari sales R menunjukkan P sama dengan 2,5Q plus 5. Berikutnya sales R dengan titik koordinat 2.15 dan 12.30 menggunakan rumus yang sama, sehingga hasil dari P sama dengan hasilnya P sama dengan 1,5Q ditambah plus 12. Untuk sales P sama dan hasilnya 1 menjadi sales totalnya hasilnya menjadi P sama dengan 1,67Q plus 5. Persamaan fungsi penawaran secara lalu yang kedua, persamaan fungsi penawaran secara keseluruhan pasar melalui titik koordinat 12.15 dan 37.30. Rumusnya masih sama, P min P1 per P2 kurang P1, sehingga hasilnya P menjadi 0,6Q plus 7,8. Materi yang kita sampaikan kita ambil dari buku pengantar ilmu ekonomi, mikro dan makro yang dibuat oleh dosen Unpam Dr. Haji Sugianto, SEMM, dan Ibu Anggun Putri Romadina, SEMM. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.